Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update setiap malam. Diusahain setiap malam selalu ada video. Buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk mengikuti seminar, baik itu secara online maupun offline, tetap nikmati fasilitas dari saya, fasilitas video yang upload setiap malam jam 9 malam. Saya juga seneng bisa terus sharing meskipun lewat video seperti ini ya. Kali ini saya akan bahas kedalaman ilmu bawah sadar atau bagaimana caranya bisa mengetahui kita memiliki mental block apa tidak, dan self-talk yang negatif itu seperti apa, serta bagaimana cara mengatasinya. Tonton videonya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasannya atau materi di video kali ini, saya ingin sampaikan seperti biasanya. Saya ingin mengajak kamu semuanya untuk menghadiri seminar online yang saya adakan hari Kamis nanti tanggal 30 November dengan tema rahasia keajaiban doa. Ya, kita akan kupas semuanya rahasianya agar doa kita menjadi doa yang ajaib dan setiap kali berdoa mudah untuk diijabah oleh Allah. Ya, sekali lagi ada ilmunya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor agar kamu bisa langsung terhubung ke admin. Nanti akan dijelaskan oleh admin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seminar offline kembali saya adakan juga di Jakarta pada tanggal 14 Januari. Tepatnya di hari Minggu ya, di hari libur. Kita akan bahas tentang atau materinya yaitu spiritual the law of attraction. Di sana tidak hanya berbicara tentang teknik atau cara bagaimana agar loa kita bisa bekerja, tetapi di sana juga akan saya bahas konsep doa ya, karena sebelum bicara loa itu sebenarnya pahami dulu ilmu tentang doa itu sendiri ya, atau rahasia keajaiban doa itu. Nah, dan tidak hanya itu, kamu juga pasti akan mendapatkan terapi dari saya karena memang terapi itu sangat dibutuhkan untuk seminar-seminar seperti ini ya. Jadi segera daftarkan diri kamu, ambil kesempatan, ambil manfaat yang akan saya adakan nanti tanggal 14 Januari. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Oke, kita akan bahas tentang ilmu bawah sadar ya sebenarnya. Ilmu dimana ini akan berpengaruh pada masa depan. Gini, sebelum saya bicara lebih dalam tentang bawah sadar, saya mau mengajak Anda sukarela dengan senang hati untuk mendengarkan saya sampai selesai. Kehidupan kita hari ini itu tidak bim salabim begini saja, dan tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, sekali lagi. Semua terjadi itu hasil dari perencanaan, hasil dari desainnya kita sendiri, hasil dari apa-apa yang selama ini berhubungan dengan diri kita. Sekali lagi, yang terjadi hari ini itu tidak kebetulan. Yang terjadi hari ini adalah hasil atau kumpulan dari sebuah informasi yang kita dapat di masa lalu. Jadi kalau misalkan hari ini kamu, yang pertama misalkan kesulitan secara finansial, itu pun tidak kebetulan. Saya yakin juga kamu nggak mau hidup susah toh. Tapi kalau saya boleh jujur, kalau Anda nanya, apa sebabnya Gus? Ya sebabnya karena memang ini manifestasimu. Ya, ini manifestasimu yang terwujud. Tetapi manifestasi itu terbangun juga atau dibangun juga oleh Anda. Gitu. Dibangun oleh lingkungan, oleh orang-orang terdekat, dan mungkin oleh dirimu sendiri yang kamu dapatkan informasi di luar lingkungan. Sekali lagi, bahwa kejadian hari ini atau kondisi kamu hari ini itu tidak bim salabim begitu saja terjadinya. Tidak kebetulan. Semuanya hasil data. Kalau kamu lagi sedih hari ini, lagi kesulitan, lagi nggak baik, kabar buruknya ini sebenarnya desainnya kamu sendiri. Hasil requestnya atau hasil dari permintaanmu sendiri, dan Allah kabulkan. Karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Oke? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hari ini happy? Itu pun hasil dari kumpulan informasi yang sengaja dia tabung ke dalam bawah sadarnya, dan sekarang dia mendapatkan hasilnya atau menuai hasilnya. Semuanya saling terhubung, teman-teman. Saling terhubung. Masa sekarang ini sebenarnya terhubung banget dengan masa lalu kita. Lalu pertanyaannya, apa yang paling sering kamu akses di pikiran bawah sadarmu? Apa yang paling sering kamu pikirkan selama ini? Karena secara tidak langsung, bahwa ketika kita memikirkan kondisi kita di masa lalu, kita sedang menghubungkan diri kita yang sekarang dengan masa lalu. Itu artinya kita sedang mengaksesnya.
Dan tanpa kita sadari, tapi hukum alam bekerja menjadi sugesti, menjadi belief, menjadi keyakinan. Sehingga keyakinan tersebutlah yang membuat masa depan kita jadi tidak baik. Kalau hubungan dengan memori masa lalu itu yang negatif. Sampai di sini paham teman-teman ya? Apa yang ingin saya bahas di video kali ini tentang bawah sadar. Andai saya bisa mentransfer apa yang ada di pikiran saya ke Anda, mungkin Anda udah nggak butuh saya. Andai Anda bisa sadar, semisal Anda bisa sadar banget bahwa hidup kita ini murni dipengaruhi oleh bawah sadar. Bawah sadar itu kerjanya otomatis lah ya. Bawah sadar itu kerjanya otomatis. Nah, otomatisnya itu karena hasil data di masa lalu. Dan bawah sadar ini menyimpan banyak data, banyak informasi. Seperti yang mungkin Anda pernah dengar, saya sering mengatakan bahwa hati itu layaknya samudra. Semua memori, semua kejadian di masa lalu itu masuk ke dalam bawah sadar. Setelah masuk ke dalam bawah sadar, itu tersimpan dengan sangat bagus. Dan setiap hari memancarkan energi. Setiap hari. Dan semua itu ada energinya. Sekali lagi, yang tersimpan di dalam bawah sadar kita itu ada energinya. Kalau kita sering mengaksesnya, ya, mengakses data di dalam bawah sadar tadi, maka sebenarnya kita juga sedang request masa depan kita sesuai dengan data yang ada di dalam bawah sadar kita. Maka berlakulah satu keilmuan, satu pemahaman bahwa kita didoktrin hari ini, yang belajar ya, saya juga demikian, saya didoktrin oleh keadaan itu untuk terus berpikir tentang kebaikan, berpikir positif. Untuk terus membicarakan hal-hal positif, untuk terus merasakan hal-hal yang baik pula, dan untuk terus bertingkah laku atau bersikap yang baik pula. Karena dengan saya melakukan kebaikan dengan 4 cara tadi, saya sedang care atau sedang peduli terhadap masa depan saya. Dan ini hukum pasti, masa depan kita pun akan baik kalau kita mengakses apa yang ada di dalam bawah sadar kita itu, mengakses yang positif-positif saja. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau semasa hidup saya isinya semua cuma tentang masalah, Gus? Bagaimana dengan kehidupan saya yang semisal saya tidak pernah mengenal apa yang disebut dengan kebahagiaan? Bahkan setiap kali berbisnis saya apes. Setiap kali saya ingin berhubungan dengan perempuan, dengan laki-laki, demi percintaan saya, selalu kandas, selalu bermasalah. Kalau itu yang terjadi, berarti memang bawah sadar kita itu banyak menyimpan hal-hal yang negatif. Jadi, kalau Anda tanya, bisakah ini dirubah? Bisa banget, bisa banget. Ya tinggal sekarang mulai merubah habit-habit pikiran kita, habit-habit ucapan kita, habit-habit perasaan kita. Berubah atau memindahkan dari tadi yang negatif dengan positif. Kadang-kadang saking kita ingin menjadi orang baik, saking kita ingin berpikir yang baik, saking kita ingin berpindah atau berubah menjadi atau memiliki pola pikir yang baik, kadang-kadang kita perlu keluar dari lingkungan yang tidak baik itu. Tapi tidak perlu terlalu ekstrim harus keluar dari lingkungan Anda. Cukup dengan pelan-pelan, tapi ya cukup dengan misalkan terus mendengarkan video motivasi, video edukasi, kemudian banyakin baca buku mungkin. Kemudian kalau ada rezeki lebih, investasi leher ke atas, ikut seminar ya. Kemudian kalau tidak bisa ikut seminar atau tidak mau ikut seminar, mungkin kamu lebih enaknya sedekah saja. Pokoknya jadilah orang baik. Terus tanamkan hal-hal kebaikan dalam pikiran, dalam perasaan. Insya Allah saya yakin itu akan lebih mudah kamu menjalani hidup. Dan menurut saya hidup akan menjadi lebih ajaib. Ya, hidup akan menjadi lebih ajaib. Anda nggak perlu ekstrim seperti saya. Kalau saya ekstrim banget, saya tinggalkan lingkungan saya. Saya meninggalkan lingkungan saya, itu pun nggak langsung enak. Itu pun tidak langsung bahagia. Itu pun tidak langsung Allah berikan kemudahan-kemudahan. Tidak. Karena sekalipun saya berpindah dari lingkungan saya, tapi saya masih memegang atau membawa memori-memori yang tidak baik yang pernah terjadi di lingkungan saya. Ketika saya transisi, saya berpindah, disitulah saya lebih mudah dalam artian mudah merubah apa yang ada di dalam perasaannya. Karena sudah tidak lagi ada tambahan informasi yang negatif. Jadi lebih memperbaiki pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang lama yang masih nempel dalam perasaan saya. Ya kalau tanya lama nggak Gus? Lama banget sebenarnya, lama banget. Tapi begini, lama bangetnya saya itu karena saya tidak paham ilmu. Karena saya tidak paham ilmu yang sedalam seperti ini. Nah, seiring berjalannya waktu, saya tambah teman,
tambah relasi, tambah kolega, tambah persahabatan, tambah pengetahuan juga. Akhirnya itu menjadi percepatan perbaikan diri saya. Nah, jadi ini alasan saya kenapa saya upload setiap hari, walaupun Anda nggak paham mungkin awal-awal apa yang saya bicarakan, tapi ketika Anda terus mengulang-ulang menontonnya, mendengarkannya, kemudian sambil dirasakan apa sih yang dimaksud Gus Baraja, saya yakin banget lama-kelamaan kamu akan paham. Karena sejatinya bawah sadar itu cerdas, hanya saja tidak diasah ibarat pisau. Kalau terus diasah ya, setiap hari, nonton terus setiap hari, insya Allah kamu akan mendapatkan ahanya, kamu juga akan ngeh sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Gus Baraja. Dan kalau Anda bertanya misalkan, tingkat efisien keberhasilannya, saya berani bilang 80-90%. Bahkan kalau orang sudah ngeh, bisa sampai 100% tingkat perubahannya dalam kehidupannya. Saya tambahkan sedikit sebelum saya tutup videonya. Saya itu mulai merasakan perubahan dalam hidup. Saya tiba-tiba teringat salah satu sahabat saya. Dia mengatakan bahwa entah dia niatnya mengirim sugesti ke saya, entah seperti apa, saya juga nggak paham. Tapi saya baru ingat ketika dia menyampaikan kalimat itu. Ya, kalimat yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Itu seketika hati saya itu seperti batu yang baru dipukul, hancur, berkeping-keping. Tapi positif, bukan negatif. Kalimat yang disampaikan adalah, saya tahu betul kualitasmu Gus. Saya tahu betul bagaimana caramu berpikir. Saya tahu betul mentalmu. Gak wajar kamu kalau di posisi seperti ini. Tunjukkan ke saya kalau kamu bisa lebih baik dari hari ini. Nah, kalimat inilah yang tiba-tiba seperti saya dibakar gitu. Jadi akhirnya iya juga ya, bisa kok saya, bisa kok saya. Kadang kita itu mencari sebuah solusi, mencari aha itu dari ujung timur sampai ujung barat. Tapi ternyata kita menemukan kesadaran itu di sekitar kita sendiri. Ya inilah sebuah proses yang memang kadang kita harus berputar dulu untuk mendapatkan jawabannya. Tapi insya Allah semoga Anda nggak jauh-jauh untuk mendapatkan itu. Semoga di video kali ini atau di video-video sebelumnya yang Anda tonton, Anda mendapatkan esensi dari yang Anda maksud, esensi dari keilmuannya. Jadi ketika Anda mendapatkan semangat baru, nah disitulah sebenarnya hidupmu baru dimulai. Jadi terus jadi orang baik, terus berbuat baik, terus berprasangka baik. Insya Allah masa depanmu juga pasti akan baik. Terima kasih teman-teman. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk kamu. Sekali lagi ini hanya sekedar sharing, tapi tetap di dalamnya pasti ada ilmu dan ada kesadaran. Semoga bermanfaat. Tungguin video berikutnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.